Pemirsa, sejumlah panti pijat di kawasan Durensawit, Jakarta Timur disegel aparat Satpol PP Selasa siang. Selain melanggar aturan PPKM Mikro, keberadaan panti pijat tersebut berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Satu persatu panti pijat yang berada di kawasan Malaka, Durensawit, Jakarta Timur didatangi aparat Satpol PP Selasa siang. Kedatangan petugas sempat membuat para pekerja panik. Petugas juga mengecek satu persatu kamar di dalam panti pijat tersebut untuk memastikan tidak ada praktik prostitusi terselubung. Dari 3 lokasi panti pijat yang didatangi petugas, 2 diantaranya terpaksa harus dilakukan penyegelan. Sementara 1 lokasi lainnya hanya diberikan surat teguran tertulis. Beroperasinya panti pijat tersebut dianggap berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 karena ada kontak langsung antara terapis dan konsumennya. Aturannya memang panti pijat ataupun salon yang bersinggungan langsung dengan konsumen itu dilarang, tidak boleh beroperasi. Nah, ini kita sudah menemukan 3 tempat yang kita tindak, 2 yang kita segel, yang 1 kita kasih teguran tertulis. Meski mengetahui adanya larangan operasi, pengusaha panti pijat nekat beroperasi karena memikirkan kesejahteraan para karyawannya. Ya, kalau saya dari pengusaha sih melihatnya memikirkan kesejahteraan karyawannya saya aja. Kalau tempat pariwisata seperti pijat ini sampai ditutup, yang pekerjanya kan juga banyak ya. Atau juga itu karyawan saya sudah divaksinasi. Pemilik panti pijat berharap agar pandemi COVID-19 segera berlalu dan dapat kembali beraktivitas normal. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Warga Jalan Intan Baiduri, Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat hingga saat ini masih menjalankan karantina mikro. Karantina mikro terpaksa dilakukan karena 40 warga di jalan ini terpapar COVID-19. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Hendro Pandowo meninjau posko PPKM yang bertempat di Jalan Intan Baiduri, Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Posko PPKM didirikan untuk mengawasi masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Apalagi warga Jalan Intan Baiduri saat ini masih melaksanakan karantina mikro sejak 8 Juni lalu, pasca 40 warganya terpapar COVID-19. Dalam kunjungannya ini, Wakapolda juga menyerahkan bantuan berupa 250 paket sembako serta 1.000 masker. Bahwa Polres Jakarta Pusat menginisiasi dibentuknya posko bersama 3 pilar, yaitu antara TNI Polri dan juga Pemkot, dengan bertujuan adalah untuk mengetahui secara real tentang dinamika perkembangan COVID yang ada di Jakarta Pusat. Selain memberikan bantuan, Polda Metro Jaya juga melakukan penyemprotan disinfektan ke setiap rumah warga untuk mengantisipasi penularan. Tim Liputan iNews melaporkan. Di saat meningkatnya kasus COVID-19 di sejumlah daerah, masih saja ada warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Mulai dari lingkungan salah satu SMA di Palembang hingga wisuda dan perpisahan PAUD di Mojokerto yang harus dibubarkan Satgas COVID-19. Inilah rekaman pembagian nomor tes masuk SMA Negeri 7 Palembang, Sumatera Selatan yang viral di media sosial. Salah satu petugas keamanan sekolah membagikan nomor tes kepada calon murid yang berada di luar pagar. Namun para calon siswa berdesak-desakan. Sebelumnya pihak sekolah meminta pihak keamanan untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Namun banyaknya calon siswa dan wali murid yang membludak tak dapat dihindari. Cuman masyarakat, namanya masyarakat kan kita tidak tahu ya, tiba-tiba spontan atau seperti apa. Yang jelas dari awal kita sudah berbuat dengan sesuai prosedur ya. Nah, security pun yang kemarin ada dalam video itu pun sudah ada kebijakan dari sekolah untuk SP1, ya kan, skor. Itu suatu tindakan yang dilakukan sekolah atas kelalaian dia. Sementara itu, Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Mojokerto mendatangi sebuah rumah makan untuk membubarkan paksa acara wisuda dan perpisahan PAUD Raudatul Aftal Perwanida yang dihadiri puluhan siswa dan wali murid dalam satu ruangan. Baik anak-anak dan wali murid tak menjaga jarak, saling berdesakan, dan banyak yang tidak memakai masker. Pihak panitia juga tidak mengantongi izin dari Satgas COVID-19 Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.
selama ini hanya yang dianggap protokol kesehatan hanya kalau sudah memakai masker, ya cuci tangan sudah selesai, ya sudah aman. Padahal kita ada 5M, ada mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak sudah tidak dilaksanakan. Saya rekan media juga sudah tahu sendiri kondisinya, sangat-sangat tidak. Panitia perpisahan dan pemilik usaha diperiksa Satgas COVID-19, sedangkan rumah makan disegel petugas. Dari Palembang, Sumatera Selatan dan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Guntur dan Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, menjawab usulan lockdown di daerah istimewa Yogyakarta pasca meningkatnya kasus COVID-19, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengimbau warga untuk tetap tinggal di rumah atau stay at home. Pemprov DIY memilih menerapkan PPKM mikro ketat dibandingkan lockdown total. Sri Sultan Hamengkubuwono X menginstruksikan wali kota dan bupati menjalankan kebijakan PPKM mikro dengan ketat. Di antaranya mengaktifkan gerakan Jogo Wargo, mengendalikan mobilitas dan aktivitas sosial masyarakat agar tidak menimbulkan klaster baru. Mengaktifkan shelter komunal berbasis gotong royong di tingkat desa atau kelurahan. Serta karantina wilayah dalam lingkup lokal setingkat RT dan padukuhan yang berstatus zona merah dengan pendampingan instansi terkait. Stay at home, tetap tinggal di rumah, menjadi pilihan terbaik saat ini. Dan marilah kita jadikan rumah sebagai tempat meraup pahala dalam beribadah, tempat bekerja dalam mengabdi, tempat belajar yang nyaman bagi anak-anak kita. Jika memang demikian, insya Allah kita dijauhkan dari malapetaka dalam kondisi wilujeng nil. Ya, setelah sempat ditunda, pemerintah Kota Pekanbaru Selasa pagi kembali melanjutkan vaksinasi massal. Namun kegiatan vaksinasi justru menimbulkan kerumunan dan mengabaikan protokol kesehatan. Bertempat di kawasan perkantoran Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, vaksinasi massal kembali digelar. 5 unit bus vaksinasi Pemkot Pekanbaru diturunkan untuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi massal ini sempat tertunda, menyusul ditariknya vaksin karena tidak jelasnya data warga yang akan divaksin. Ditargetkan 2.370 warga Pekanbaru yang akan divaksin. Namun kegiatan vaksinasi massal tersebut selain menimbulkan kerumunan, juga mengabaikan protokol kesehatan karena tidak lagi menjaga jarak saat antri. Warga yang divaksin menyayangkan terjadinya kerumunan tersebut. Saya untuk vaksinasi di Kota Pekanbaru ini sangat kacau sekali, khususnya bagi masyarakat lansia. Karena apa? Karena dengan tidaknya menjaga jarak ini, otomatis kita tidak mematuhi prokes. Di mana dalam prokes itu ada namanya menjaga jarak dan mencuci tangan. Sedangkan kita berkerumunan dan dibiarkan berpanas-panas. Selain di perkantoran Tenayan Raya, Pemkot Pekanbaru kembali menggelar vaksinasi massal ribuan warga di sejumlah puskesmas yang tersebar di Kota Pekanbaru. Mengingat stok vaksin sudah bertambah sejak 3 hari lalu. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Di tengah antusias warga mendapat vaksinasi COVID-19, vaksinasi massal di Kabupaten Tangerang, Banten saat ini terancam kehabisan stok vaksin. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan antusias masyarakat Kabupaten Tangerang untuk divaksin COVID-19 sangat tinggi. Namun sayangnya tidak dibarengi dengan kuota vaksin dari Kementerian Kesehatan. Kabupaten Tangerang menargetkan 80% warga, yaitu sekitar 3 juta jiwa, bisa mendapatkan vaksin dengan jumlah yang divaksin mencapai 35.000 per hari. Kebutuhan kita, populasi masyarakat Kabupaten Tangerang ini sudah hampir 4 juta jiwa. Target saya adalah 80% dari populasi bisa tervaksinasi. Jadi kurang lebih sekitar 3 juta lebih. Nah, sekarang baru mencapai 120 ribuan. Jadi saya berharap kalau bisa nanti ditambah lagi karena kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang untuk 35.000 per hari sudah memungkinkan.